Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di segmen Koja Koja TV Sulawesi Tenggara. Segmen kali ini adalah podcast. Ada hal yang berbeda tentunya ya. Nah, di segmen podcast di Koja Koja TV kami akan menghadirkan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh daerah, dan akan membahas berbagai macam tema. Dan khusus untuk kesempatan kali ini, tokoh yang menjadi narasumber di podcast ini adalah tokoh milenial. Nah, siapakah beliau? Jadi beliau ini sebagai bocoran adalah tokoh konten kreator yang sepanjang kami melihat bahwa beliau ini sudah membuat banyak kreasi-kreasi video di YouTube. Jadi ada beberapa konten yang menginspirasi, ada kontennya juga yang parodi, dan kontennya sudah dinonton berjuta-juta orang. Ada salah satu kontennya itu yang sudah dinonton sampai 8 juta ya. Dan saat itu dibuat dengan alat-alat yang sederhana. Siapakah beliau? Nah, kita langsung berkenalan ya dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Siapa beliau? Alan ASJKG. Halo Pak Sabar. Ya. Jadi beliau ini adalah nama lengkapnya itu saya jalani ya. Yeah. Jadi saya jalani namanya, akrab disapa Alan ASJKG. Ya, dipanggil Alan ASJKG. ASJKG sih ya. Mungkin agak sulit ya. Agak sulit. Nah, ya mungkin bisa kita akan cerita-cerita, bisa cerita dulu Bung Alan ya, bagaimana sih awalnya dulu mengenal YouTube, dan tahun berapa atau saat itu apa yang membuat tertarik untuk mengenal YouTube lebih jauh, dan akhirnya sekarang menjadikan YouTube sebagai penghasilan dari Alan. Sejak kapan ya? Ya. Iya. Dulu mungkin kalau bisa dibilang tahun 2016 ya. Itu adalah mungkin sama sekolah dulu waktu STM. Kelas 2 saya sudah sering juga membuat video, kayak video sketsa kecil aja sama teman-teman sekolah dulu. Jadi pada saat dulu itu saya sama teman-teman kita membuat video pendek. Ya. Nah, tapi komedi. Nah dari situ belum ada sih yang buat untuk kayak di bawah ini, belum ada. Masih SMA dulu Masih ya? SMA dulu. Belum ada yang buat, dan saya membuat video kemarin itu hanya sebagai hiburan saja, sebagai memori saja untuk kenangan, supaya pada saat kita tua nanti, ini sampai bapak dulu pernah jadi begini, buat video. Itu sebagai memori kenangan yang kita simpan di dalam YouTube. Tapi pada saat saya sering membuat video, kemudian juga banyak juga teman-teman juga yang bilang bikin lagi, dan ada juga yang suka. Akhirnya saya terus berlanjut terus membuat video yang satu, yang kedua, dan yang ketiga, sampai stuck ke 4. Stuck ke 4 itu sudah teman-teman sudah fokus dengan belajar, yang pada akhirnya saya tidak lagi membuat video. Tahun 2017 sudah 2017 ya. Udah tidak lagi membuat video. Nah, dari situ pas 2017 sudah tidak membuat video lagi. Sebenarnya yang dibilang tadi Pak Sabar bahwa saya menggunakan alat sederhana, memang saya membuat alat sederhana ya. Dengan dulu mungkin editing ya pakai Movie Maker. Mungkin kalau teman-teman juga tahu, Movie Maker dulu ada di Windows 7. Yeah. Masih pakai Windows 7. Itu pun editingnya simple sekali. Yeah. Tapi orang bilang kok kayak seperti pakai aplikasi editing yang mungkin sekarang yang sudah saya pakai ya, yang pro lah, yang Adobe Premiere yang pro lah, atau tapi dulu itu yang simple, tapi dengan saya menggunakan 2 aplikasi supaya lebih cepat begitu. Dulu berarti Alan editingnya itu di HP atau di laptop? Nah, dulu itu belum ada editing di HP sama sekali. Belum ada KineMaster, belum ada. KineMaster itu pada saat rilis tahun 2018. 2018. Sedangkan aktifnya Alan 2017. Ya, 2017. Nah, pada saat di 2017 ada 2016 kemarin, saya menggunakan itu pakai Movie Maker. Kemudian juga
kamera yang saya pakai bukan kamera, saya dulu belum punya kamera, pakai kamera HP. Kamera HP. Tapi itu pun juga HP-nya teman. HP saya HP Nokia Batako dulu, itu pun juga dikasih sama kakek gitu. Oh, sama kakek dulu ya? Iya, sama kakek. Itu apa dikasih sama kakek ini memang karena untuk tujuannya hadiah atau apa dulu? Begini, sebenarnya saya tidak punya HP dulu karena mungkin juga terkendala juga ekonomi. Jadi ya saya tuh kalau mungkin sekolah mungkin jalan kaki dengan ya yang penting bisa lah. Ya mungkin Gitu ya? kalau tahu juga kayak ibarat turun naik gunung gitu ya. Iya. Dulu Lan tinggalnya di mana nih? Karena akhirnya bilang susah gitu. Iya, dulu itu tinggalnya di BTN Paligi Mata. Jadi jarak ke sekolah. ke sekolah mungkin kalau jalan kaki sekitaran 1 jam. Dari jam 6 pagi itu sudah jalan kaki gitu. Tapi kadang-kadang juga saya minta boncengan sama orang di jalan. Iya. Bonceng sekolah STM. Tahu? Kan dulu sekolah STM. Jadi pada saat itu ya, tapi biasanya kalau jalan sama teman, kalau pergi sekolah sama dulu mungkin ada Wahyu, mungkin masih ingat sama Agung Wahyu. Dulu kita jalan kaki. Jadi pada saat kalau ada motor yang lewat satu saja mau tumpangan, kita biarin Pak, enggak apa-apa jalan aja, kita jalan kaki sama-sama ke bawah. Ke BTN itu ya. Ya ke BTN itu sampai sekolah. Itu pun bulan juga sama. Nah, tadi kan sudah punya HP, terus editingnya di mana? Di komputer atau di mana? Itu dulu pemberian dari bapak saya laptop. Itu Laptop? pun nyampe laptop Acer sekarang sudah rusak. Sudah rusak, bukan rusak sih. Rusak sih. Ya, bisa dibilang lah. Patah yang silnya. Luar biasa. Jadi dulu pada saat mengedit itu bagaimana itu? Maksudnya mengeditnya di rumah atau di mana? Rumah teman mungkin atau di mana? Dulu kalau untuk editing saya editnya di rumah. Dan juga kan saya tinggal di gunung. Dulu mungkin wifi belum sebanyak sekarang. Dulu itu mungkin sangat sulit sekali untuk mencari wifi itu. Nah, kemudian juga pasti anak sekolah dulu belum terlalu banyak menggunakan data, hanya HP biasa saja, Android ataupun untuk gaya-gayaan saja mungkin ke sekolah. Yang ada paketnya itu sudah bilang orang kaya gitu. Iya, betul. Ada yang menarik gini, tadi kan katanya Alan sudah selesai editing, terus uploadnya di mana? Nah, gini, ini yang paling lucu nih. Jadi pada saat itu di BTN kan ada namanya wifi BTN. Wifi BTN. Itu mungkin Kuririo lah kalau saya bilang. Iya. Saya sebelum sponsor lagi, aduh. Kuririo dulu masih di BTN kan. Iya. Nah pada saat itu dulu wifi-nya itu 5.000 per 3 jam. 3 jam. 3 jam. Itu pun jauh. Antena tinggi itu pun jauh juga mau dapat. Akhirnya saya harus bawa laptop pateng-teng ke rumahnya orang yang dekat dengan jalan. Akhirnya saya upload situ. Tapi saya berusaha untuk bagaimana edit video yang sudah saya edit ini terupload di YouTube. Akhirnya pada saat sudah terupload di YouTube, dengan waktu hanya video sekitaran 3 menitan lebih, itu membutuhkan waktu sekitaran 3 jam. 3 jam ya? 3 jam. 3 jam bayangkan. Wah, dulu berarti memang berat ya? Berat. Jadi kalau saya habis editing kan misalnya saya jam 9.10. Jam 9.10 itu pas saya editing, saya jam 1 lah. Itu baru sudah selesai. Itu pun juga sampai saya tidur kan itu. Baru selesai. Ada babi lewat sampai ada babi lewat. Ada babi lewat babi apa ada bikin ini. Jadi yang sebenarnya sih apa yang membuat akhirnya Alan tetap mengupload walaupun kondisinya susah begitu? Atau karena mungkin satu sudah tahu YouTube itu dibayar atau bagaimana itu? Belum. Atau emang ada tujuan lain saat itu? Ya begini. Begini, dulu sebenarnya saya sebenarnya tidak punya tujuan karena kembali di awal bahwa itu sebagai kenangan memori. Belum ada berpikir bahwa YouTube itu ada menghasilkan uang. Tapi pada saat semakin kesini bahwa itu YouTube menghasilkan, saya juga tidak peduli sampai sekarang karena saya fokusnya saya berkarya. Fokus berkarya, fokus membuat video, meningkatkan skill, apa yang harus saya pelajari, yang dari ini mungkin menjadikan step batu loncatan bahwa mungkin ini video lama. Saya saja malu kalau lihat video lama. Kenapa dulu sebut video seperti ini? Gitu. Padahal dulu dianggap kan videonya itu paling bagus, luar biasa, paling bagus. Tapi ternyata pas dicek sekarang, wow luar biasa. Tapi saat itu penghargaan terhadap konten yang dibikin itu bagaimana itu? Artinya
biarlah ini bagus atau tidak pada saat menyadari ini konten ini sudah jelek gitu. Sebenarnya Atau misalnya, oh jelek padahal konten saya ini, itu bagaimana sikapnya Alan pada saat itu menghadapi kondisi realita yang ada? yang sekarang atau yang Menghapus videonya atau tetap videonya disimpan atau bagaimana? sebenarnya video saya masih simpan sampai sekarang. Iya. Ya, dan itu ada di YouTube. Mungkin kalau perhatikan sekitaran video yang 5 tahun lalu 5 tahun yang atau 6 lalu. tahun yang lalu itu masih ada tersimpan. Itu pun juga masih ada juga yang nonton, dan sekarang sudah berapa nonton? 15.000. 15.000. 15.000. Bayangin 15.000 yang nonton. Itu pun dengan captionnya ada butonnya terakhir. Buton. Jadi bau lucu gitu kan? Iya, Atau buton lucu kompilasi. Iya. Nah, situ yang menjadikan kayak orang udah tahu, mungkin saya teman-teman tuh anak-anak sampai kecil juga termasuk tahu juga saya. Ada mungkin pas orang kita kayak Iya. udah kekalor katanya. Iya. Ini siapa nih bocah? Bocah-bocah. Ya, bocah-bocah. Berarti itu menandakan bahwa Alan ini terkenal di semua kalangan ya. Kalangan anak-anak terkenal ya. Di dunia nyata maupun di dunia maya Ya. gitu. Ya kalau masih di skala lokal ya lokal aja lah gitu ya. Masih ya belum sampai nasional. Gitu. Nah, ada hal yang menarik ini. Artinya sebagai seorang konten kreator sekarang, setelah SMA, apakah masih melanjutkan saat itu? Nah, kita mau dengar ceritanya langsung ya dari orangnya langsung. Apakah saat itu pada saat selesai SMA langsung berhenti membuat konten YouTube dan terus lanjut, atau bagaimana saat itu? Mungkin kita mau dengar ceritanya ini. Jadi pada saat sudah lulus SMA, saya tidak lagi membuat video lagi. Ya. Dikarenakan mungkin kita pikiran bahwa mungkin pas lulus sekolah kita kerja atau kita harus cari uang untuk mungkin kuliah, tapi saya belum ada juga biaya untuk kuliah. Ya. Karena saya tahu juga bahwa ekonomi orang tua juga belum bisa. Ya. Jadi pada akhirnya saya harus bekerja apapun itu. Kerja di mana saat itu? Dulu sorenya gimana? Apapun yang saya sebenarnya begini. Waktu kelas 2 saya sudah kerja sekolah. Kelas 2 SMA? Ya, sekolah saya kerja. Kerja apaan itu? Nah, kerja dulu saya jadi tukang ojek. Jadi tukang ojek Ya, juga? kelas sudah SMA. Jadi saat itu jadi tukang ojek berapa lama jadi tukang ojek saat itu? Jadi pada saat masuk sekolah kan masuk siang. Ya. Saya paginya subuh-subuh itu udah jalan. Jadi pas jalan subuh-subuh dapat 20.000, pulang di rumah beli ikan sama bensin udah. Wow. Saat itu. Dan pas lulus SMA, saya pertama saya kerja itu ya jadi tukang bangunan. Tukang bangunan. Bantu tukang. Dengan Kamu masih ingat Mas Dayang kalau menonton mungkin masih ingat saya yang kasih hancur pipa air. Kasih hancur pakai bor, Pak. Berarti artinya kan kondisi fisik Alan juga kan kalau kita lihat secara kasat mata ya, untuk kerja bangunan kayaknya agak susah. Sebenarnya saya tidak pikiran itu, Pak. Yang penting saya bisa dapat uang, itu saya sudah bersyukur. Mau apapun beratnya yang saya lakukan, Ya. yang penting saya tidak malu. Saya lakukan itu karena ada orang belakang yang membutuhkan untuk kita makan setiap hari. Berapa lama saat itu jadi Tukang bangunan. tukang bangunan saat itu? Ya, tidak lama, sekitaran 3 bulanan. 3 bulan, habis itu 3 bulanan kerja di toko Pak Haji. Pak Haji siapa itu? Pak Haji Sinarjaya ATK. Selalu pemilik Pak Haji, tapi itu sahabat Pak Haji yang cukup Berapa galak. lama itu Lan saat itu? Di Pak Haji. Iya, di Pak Haji. Jadi begini, pada saya kerja di Pak Haji kan itu sekitaran 3 bulan. 3 bulan. Tapi malamnya saya kerja sebagai fotografer. Fotografer. Iya, jadi kerja itu pagi pas pulang kerja di toko ATK itu, malamnya saya jadi fotografer sampai jam 12 malam baru pulang. Wow. Setiap hari. Setiap hari. Makanya kerjaku 24 jam lah gitu. Pantas ya, Alan ini terbiasa dengan begadang Iya. malam. Ya Berarti karena memang saat itu proses yang dilewati memang proses kehidupan yang itu ya. Ya, sangat. Yang masih Alhamdulillah. begadang gitu ya. Alhamdulillah. Karena kita bukan orang yang privilege ya. Seperti itu. Makanya kita harus berusaha sampai sekarang. Nah, sekarang Dan sekarang mungkin masih berusaha. masih berusaha sekarang. Iya, sekarang masih berusaha. Iya. Jadi ya, Alan juga ini kan memang sekarang punya konten yang punya subscriber yang cukup banyak ya. Sedikit, Pak. Di atas 100.000 subscriber. Nah, ini sudah masuk dalam kategori silver play button.
ini kan satu pencapaian yang tidak biasa bagi para konten kreator. Ya. Ketika dihargai oleh YouTube hasil karyanya mereka, dan Alan sudah berada di posisi silver play button yang banyak orang mengidam-idamkan ini ya, termasuk kami juga mengidam-idamkan itu. Nah, setelah membuat banyak konten selama SMA, terus setelah lulus kuliah, lulus SMA, otomatis kan ini kontennya apakah masih berlanjut atau berhenti? Walaupun memang kami tahu bahwa konten masih berlanjut, tapi kami ingin dengar sebenarnya. Kita ingin dengarin bagaimana sih Alan akhirnya membuat konten pada saat masih bekerja. Karena kami juga dengar dulu Alan bikin konten sambil kerja di di salah satu distributor lah. Mungkin bisa diceritakan ya, tentang itu. Mungkin perjalanannya bagaimana gitu. Sebenarnya begini, dulu mungkin saya kerja itu kan mungkin sudah bisa lah beli HP. Sekarang bisa beli HP gitu. Kayak miskin sekali bisa sekali. Ya tapi itu kan wajar, kayak itu kan kenyataan. Jadi pada saat saya membuat membagi waktu, jadi pada saat itu saya membagi waktu Minggu, Senin, Selasa. Yeah. Minggu, Senin, Selasa itu adalah waktu kerja yang mungkin juga bisa dibilang saya masih kerja dulu di distributor dulu. Yeah. Saya sebagai MD, misalnya dasar yang tukang pajang. Yang tukang pajang. Di warung-warung, toko-toko. Di situ saya lanjut saya punya YouTube, tapi menggunakan HP. Tetap masih pakai HP. Ya, tapi masih HP. Itu 2019. Saat itu editingnya sudah pakai Adobe KineMaster mungkin. KineMaster di handphone ya. Iya, belum cicil laptop belum. Jadi pada saat itu waktu saya kerja hari Minggu itu saya syuting ya buat konten. Konten itu konten. Habis konten selesai satu hari, Seninnya itu editnya malam. Jadi kan Senin kan kerja, editnya malam sampai jam 1. Jadi itu kalau saya Senin itu pasti datang terlambat. Selalu dimarahin bos, kenapa datang terlambat gitu ya? Pak, saya kerja laporan orang di film edit video. Akhirnya Selasa saya upload ya, jadi itu saya konsisten dalam 1 bulan. Uploadnya itu pasti hari Selasa sore. Selasa sore buat terus 1 minggu begini upload video. Itu yang menjadikan salah satu algoritma di YouTube menandai kita bahwa kita konsisten dalam mengupload video YouTube. Dulu setiap minggu tuh berapa kali upload lah? 1 minggu tuh 1 video. 1 minggu satu video ya? 1 minggu 1 video berarti per bulan 4 ya? Per bulan itu 4. 4 saja. 4 saja. Itu sudah cukup saya. Makanya sekarang kalau cek sapi YouTube itu ada 50 video. Berarti tidak banyak memang. Tidak banyak. Iya. Dibandingkan ada banyak orang yang membuat konten banyak-banyak. Terus videonya panjang-panjang. Tapi kan mungkin itu masing-masing segmen YouTube kan. Terus akhirnya yang membuat Alan fokus di dunia parodi untuk membuat konten itu apa sih dasarnya itu? Oh iya, jadi begini, dasar dalam saya membuat dasarnya kan? Latar belakangnya sebenarnya saya sudah dari sekolah itu sudah buat parodi, sketsa sama teman-teman yang lucu-lucu lah. Makanya saya sekarang sampai saya terapkan sekarang itu parodi karena saya pikir bahwa itu adalah konten hiburan. Siapapun mungkin saya berpikiran aja begini, kalau orang yang lagi moodnya lagi rusak, jelek, lagi emosi, tapi pas nonton videoku kita ketawa, senang, bahagia, tuh akhirnya situ perasaanku itu terima kasih sih. Akhirnya saya ada malah komen bilang terima kasih saya sudah terhibur lagi gara-gara nonton video ini. Berarti kan kalau secara tidak langsung dia kayak lagi tidak happy. Mungkin dari hiburan yang saya lakukan jadi obat juga untuk orang ya? Iya, untuk obat itu orang, bahwa saya sudah senang kalau orang ketawa, udah gitu. Iya. Ada kan salah satu konten itu tentang Indonesian Idol. Itu kan yang tembus sampai berapa juta itu, berjuta-juta lah saat itu. Itu inspirasi dari mana itu, Lan? Sebenarnya begini, mungkin kalau dalam itu mungkin saya kayak orang kedua
Orang kedua. Yang parodi kan yang Indonesia Idol. Nah, jadi yang pertama itu siapa namanya, orang Bandung. Nah, pas saya buat kedua Indonesia Idol, akhirnya banyak yang ikut. Banyak ikut yang videonya kayak Alan Walker nyanyi segala macam. Akhirnya dari situ yang saya cari searchnya, akhirnya ada lagi yang lain lagi yang ikut. Makanya saya dari situ buat video tentang Indonesia Idol. Itu orang berpikir di bawah saya ikut beneran. Padahal tidak, itu hanya pakai green screen gitu ya. Iya, makanya sampai yang paling ngerinya tuh ada yang komen tuh, nggak tahu orang mana, di komen sampai diancam bom bunuh saya gitu. Makanya kaget ya, ini dia mau ancam bunuh saya karena kenapa ini katanya tuh. Karena mungkin saya pikirnya saya tolak tuh tiket katanya tuh. Mana ada orang tiket tolak tiket. Padahal cuma parodi. Makanya selalu saya taruhkan di bagian terakhir bahwa itu adalah parodi. Iya. Terus ada lagi satu lah, ada konten tentang GTA game ya. Ya. Itu kan sampai tembus berapa juta itu? 6 juta ya saat itu? Ya, tembus sampai sekarang. Sekarang sudah 10 juta. 10 juta. Wow. 10 juta penonton ya. Dan penontonnya itu saya yakin bukan dari Indonesia saja, pasti dari negara-negara lain juga kan pasti ada. Ya. Saat itu yang menjadi inspirasinya, kenapa sih harus mengambil konten GTA, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Mobile Legend apakah saat itu yang akhirnya kenapa harus pilih GTA? Oh ya, jadi begini, saya sebenarnya terinspirasi dari main Play Studio, tapi saya dengan berbeda dengan mereka. Saya tuh kayak seperti di gamenya. Ya, di gamenya. Sebenarnya tuh tujuan saya dengan kontennya adalah di San Andreas Buton, hanya untuk Buton saja cukup, tidak untuk sampai di luar. Tapi pada akhirnya video itu viral. Tiba-tiba sudah dalam beberapa jam udah 100.000. Kemudian naik sampai 1 juta 1 jam itu 1 juta. Hitungan jam ya? Iya, hitungan jam itu. Sampai sekarang itu tetap masih berlanjut orang yang nonton. Sampai sekarang. Berarti itu bukti bahwa masih disukai kontennya. Iya, masih disukai, tapi itu dalam konsep yang orang luar yang nonton. Orang luar yang nonton. Makanya sekarang dengan peraturan YouTube ini kan ada pemotongan dolar kalau dari pemotongan dari orang yang nonton dari luar. Gitu ya. Makanya sekarang kayak konsepnya agak sedikit susah kalau untuk mau berkarya lagi kalau di YouTube. Gitu. Iya. Karena kita mau tergantikan orang luar. Tapi kan itu bisa menaikkan konten kan? Ya, bisa menaikkan konten. Ya. Itu yang menjadikan saya sampai sebenarnya belum sampai, sebenarnya mungkin bisa sampai 100.000, tapi pas saya sudah mendapatkan itu silver itu pada saat saya buat film ya. Ya, film. Siap. Nah, bicara film, ada salah satu film lah yang ya ini menginspirasi lah. Jadi salah satu film yang dibuat yang dimuat di kontennya Alan, yaitu Balaba Buton de los Martial Arts. Sebenarnya itu kan satu konten yang kalau dibilang itu bisa menjaga kultur budaya Buton ya, salah satunya tentang balaba yang saat ini memang sudah hilang ya dari pembahasan orang yang mungkin sekarang orang mulai lagi membahas, tapi saat itu ya membuat konten Balaba Buton film pendek ya. Iya, film pendek. Mungkin bisa diceritakan sedikit saja tentang film Balaba Buton itu yang akhirnya saat itu merubah konsep, yang kalau saya lihat ya merubah konsep Alan yang dari konten kreator menjadi seorang sutradara. Iya. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Begini. Sebenarnya adalah saya dari kelas 2 SMA itu sudah pernah pengen bilang sama orang tua bahwa saya pengen kuliah di perfilman. Iya, perfilman. Sebenarnya video-video yang saya buat itu sebagai jembatan saya untuk berlanjut di dalam film, karena sebenarnya adalah saya sudah suka dulu sama film, sangat suka film action, komedi, kemudian yang horor, saya sudah sangat suka sekali. Makanya dalam mungkin pernah nonton Dream Traveler, itu adalah film pendek yang dimana adalah sebuah mimpi saya sebenarnya, dan itu terjadi, kisah nyata yang saya lakukan, tapi saya agak sedikit tambahkan fiksi supaya agak lebih enak ditontonnya. Makanya kenapa saya membuat film ini adalah tujuan bahwa
saya sudah memang cita-cita untuk menjadi sutradara atau sebagai direktur dalam film. Dengan cara film-film yang saya mau buat adalah untuk mengangkat daerah sendiri, karena saya rasa bahwa belum ada dengan banyaknya cerita di kita punya Buton ini yang sangat luar biasa banyaknya. Yang kita tahu bahwa adalah Bolontio, Andi Undiul, Opotai Kola Karambau, kemudian Balaba, kemudian juga seorang juga mungkin kita tidak kalah jauh dengan dari luar. Dan saya terinspirasi, dan saya itu adalah mimpi saya bagaimana film itu, dongeng itu bisa menjadi suatu hal yang besar nantinya. Dan itulah satu mimpi saya, bagaimana Buton bisa besar di luar. Amin. Tadi belum diceritakan ini apa Balaba, bisa cerita sedikit? Oh iya, Balaba. Karena kan itu ya salah satu konten yang sekarang sudah dinonton sampai 100.000 lebih. 100.000 penonton lah. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit itu tentang itu? Ya jadi begini, pada saat di film Balaba itu ya sebenarnya saya lagi down. Iya. Down, cerita ini film. Sebenarnya saya membuat film genre action sebenarnya, tapi nggak tahu untuk mau belum sampai di kultur. Tapi pada saat itu saya ketemu dengan abang saya itu namanya Bang Forel Marpap. Iya, Forel Marpap mungkin sudah saya anggap sebagai saya punya kakak. Ya, saya punya om. Dan juga saya bertemu juga dengan Pak Sabar juga ini, temannya Pak Forel sahabat terbaiknya. Jadi pada saat saya buat film itu, saya diarahkan sama Forel. Tapi buat film budaya saja. Nah, akhirnya kita ketemu sama Master Awaludin. Dan ini menjadi titik balik ya. Ini menjadi titik balik untuk menjadi seorang sutradara. Iya. Ini menjadi titik balik dengan bantuannya Pak Sabar dengan Bang Forel Marpap. Nah, akhirnya pada saat film ini jadi, dan kita tidak tahu, saya sebenarnya tidak tahu itu apa Balaba. Tapi saya tahu pada saat kenyataan bahwa Balaba itu adalah bela dirinya orang Buton. Wow, saya bilang, ngeri ya. Ini suatu hal yang besar ini kalau kita mengangkat film ini. Akhirnya kita Master Awal bicara-bicara, dan dia tahu bagaimana yang harus dianukan. Dan pada saat pembuatan film itu tidak menggunakan skenario sama sekali, hanya imajinasi dengan ponamisi yang dilakukan sama Pak Sabar. Akhirnya saya berterima kasih sama Pak Sabar dan Pak Forel. Akhirnya film yang kita lakukan itu, sebenarnya saya pikir bahwa itu hanya film aja untuk Buton saja, tapi dampak positifnya besar sekali. Yang pada akhirnya saya orang yang tidak berpikir bahwa kayak pemerintah, kayak Pauliko atau segala macam ekspresi, tapi pada saat itu kayak dipanggil sama Pauli, saya percaya. Kenapa saya dipanggil? Nggak percaya saya ini. Tapi pas kenyataan bahwa dipanggil karena mengapresiasi film pendek yang saya buat Balaba itu, wow, saya bilang, jadi saat ini itu menjadikan salah satu kayak gila bilang. Seru lah, kayak kalau ceritakan kayak sedih gitu. Jadi tidak pernah terbayangkan ya? Tidak pernah terbayangkan bahwa saya mau buat itu. Pada akhirnya ya sekarang yang ada film yang lanjutan lagi yang akan tayang nantinya, setelah mau sebut film apa. Dan itu nanti pas sudah tayang lah. Iya. Jadi ya. Tanggapan. Jadi tadi ya Balaba Buton memang tadi salah satu film pendek lah yang saat itu menjadi titik balik dari seorang Alan SJKG. Tapi ada satu film juga yang sempat tadi sudah disebut oleh Alan. Jadi film ini mumpung kita di masih suasana bulan Ramadan, ya, jadi kontennya itu tentang Dream Traveler. Jadi kita tinggalkan dulu Balaba Buton, kita masuk ke film pendek Dream Traveler. Dream Traveler aja. Jadi ada hal yang menarik di film itu. Pada saat saya menonton pada saat itu konten ini, saya belum sadar bahwa ternyata ending dari huruf-huruf yang dirangkaikan. Jadi Anda yang penasaran dengan filmnya, Anda bisa nanti lihat di konten YouTube-nya Alan SJKG, judulnya itu Dream Traveler. Jadi situ ada satu hal yang menarik, ya, perjalanan mimpi. Kalau ternyata di hiruk pikuk kesibukan setiap hari, ternyata ada satu hal yang menunggu kita, ada sesuatu, ada yang menunggu kita, ternyata itu masalah spiritual. Nah, itu mungkin akan dijelaskan langsung oleh pembuatnya ya.
apa inspirasinya, terus memang saat itu dibikin dengan sadar atau memang tidak sadar gitu. Maksudnya apakah memang bikin saja atau dikonsepkan dulu terus tiba-tiba jadi atau bagaimana? Ya, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit atau mungkin banyak juga boleh lah. Oke, begini Pak Sabar. Sebenarnya pada saat pembuatan film itu Dream Traveler itu sebenarnya mungkin belum punya kamera kayak Canon atau yang mirrorless segala macam sampai sekarang. Itu saya pinjam sama teman juga kamera. Jadi pada saat saya buat itu film Dream Traveler, sebenarnya secara tidak langsung saya tidak sadar sudah ada ide, tapi pada saat untuk pengkonsepan saya cuma tulis hanya sebagian naskahnya saja. Tapi pada saat di lapangan bahwa dalam pembuatan perangkaian cerita emosional juga ada juga di dalam tentang dimarahi seorang bos hanya gara-gara kehilangan kunci. Ya mungkin masalah kecil aja lah, kunci masih dipecat gitu tuh. Mungkin belum terlalu mendalam sebuah arti yang sekarang ini masih kehidupan yang harusnya mana yang lebih berat atau dalam titik emosional dalam sebuah film atau middle kalau dalam bahasa filmnya. Karena pada saat itu bahwa saya sudah bikin itu kata-kata itu, tapi kata-kata ini harus dilakukan seperti apa? Jadi SHOT seacak sekali, jadi tidak seperti orang tahu dari SHO itu bahwa saya juga penasaran pada saat nonton itu. Yang pada akhirnya dia berpindah mimpi gara-gara hanya sebuah bantal saja, dengan dilingkupi dengan masalah-masalah yang dalam mimpi itu, yang tidak masuk di akal, sangat tidak masuk di akal. Tapi pada saat ending terakhirnya bahwa itu digabungkan, pikirnya Sola. Padahal kalau dimuncul di scene awal sekali itu ada T di samping kaca, dan T itu adalah titik penambahannya bahwa artinya itu adalah Sola. Saat itu kenapa? Artinya pembuatan film itu bagaimana ceritanya Mas Eta? Itu dibikin di skenario memang atau enggak ada skenarionya? Itu ada skenarionya, sudah ada, saya sudah tulis. Saya sudah tulis sama sekali. Jadi saya sudah berpikir bahwa awal dan akhirnya seperti apa. Dan jawaban yang terbaik itu adalah sholat. Jadi apapun masalahnya, apapun yang terjadi, apapun mungkin yang membuat kau tidak berpikiran segala macam, emosional, stres, larilah yang harusnya kau larikan itu adalah di sholat. Dan itu membuat ketenangan. Jadi pada saat di plot twist terakhir dari sholat itu diikhlaskan semua problem dan masalah, itu menjadikan tenang. Akhirnya secara tidak langsung spiritual itu menyebar positif. Akhirnya bos menelpon bahwa dia mendapatkan kuncinya secara tidak langsung. Sudah marah-marah sudah pecat ini, begitu. Mungkin kalau orang nonton itu mungkin kalau nonton sampai ending terakhir pasti mungkin pas sabar sadar di ini tuh ya. Tapi sudah tahu kalau bahasa spiritual karena tidak mendalam itu, saya hanya kayak seperti itu. Yang maksudnya muncul begitu saja di awal itu. Tapi serangkaikan itu semua. Anda tahu bagaimana dia bisa muncul bahwa ending terakhirnya sholat. Saya tahu kenapa. Ternyata jadi inspirasional. Inspirasional dan spiritual lah. Gitu. Dan kayaknya mungkin saya akan buat yang baru lagi karena itu lebih keren lagi saya kira. Kayaknya saya deh. Kayak lebih. Apalagi momentum Ramadan ini kan. Iya betul. Oke, mungkin sesi ini cukup dulu ya. Closing dulu nih. Closing. Jadi closing apa dari Alan ya? Sebelum saya closing juga sebentar. Oke, saya ya. Iya. Saya selalu lihat orang yang mau berkarya di dunia YouTube. Pada saat di awal mereka sangat semangat sekali. Iya. Karena berpikiran bahwa kalau kita di YouTube kita akan mendapatkan hasil. Sebenarnya begini, kalau kita berpikiran mindset seperti itu bahwa YouTube itu mendapatkan hasil, saya yakin tidak akan panjang. Saya yakin tidak akan panjang karena pikirannya adalah uang. Secara tidak langsung, kalau misalnya dia down, ya pasti dia putus asa dan tidak akan lagi lanjutkan hal itu. Tapi coba ubahlah mindset itu. Di mana mindset itu adalah kita fokus berkarya. Urusan finansial pasti akan datang dengan ini. Yang penting tingkatkan idemu dengan skillmu. Peralatan itu hanya membantu saja. Tapi ide
Itu yang lebih penting. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa pemuda inspiratif kita ya. Jadi satu hal yang bisa kita ambil dari kisah konten kreator Alan S3G tadi, bahwa ternyata memang ternyata dari konten-konten yang dibikin oleh Alan S3G, ternyata ada banyak kisah ada muatan-muatan inspirasi yang masuk ke dalamnya, yang endingnya itu mengarah ke spiritual. Sebenarnya di semua film saya itu ada sholatnya. Gana. Semua di film yang saya buat itu pasti ada sholatnya. Ada sholatnya. Pasti. Wah, ini mantap ini. Apalagi kan sekarang lagi momentum Ramadan ya. Ya. Nah, oke lah. Jadi closing untuk segmen ini, jadi ya semua harus balance ya, harus seimbang antara dunia dan akhirat ya, kalau bilang begitu ya. Jadi harus balance, seimbang antara lahiriah dan batinnya kita ya. Dan ini mumpung masih momentum Ramadan, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan sampai di akhir Ramadan tahun ini ya, 1443 Hijriah. Oke, untuk saat ini segmen podcast kali ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi di segmen podcast berikutnya. Terima kasih, terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.